pariwisata itu lebih sensitif daripada tes pack kehamilan. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Di episode pertama, sedikit sebanyak kita sudah belajar bagaimana seksinya sejarah yang ada di Tanjung Pinang dan dikemas menjadi produk-produk pariwisata. Dan tadi sempat menyinggung, apakah pariwisata di Tanjung Pinang hanya terbatas di pulau kecil yang bernama Penyengat saja? Lantas, apakah tidak ada objek yang lain? Biar kepala dinasnya yang menjawab ya. Pak, gimana Pak? Saya pikir Tanjung Pinang pun punya luar biasa sudut-sudut yang menarik. Ya, misalnya banyak kawasan-kawasan yang harus kita kemas ke depan untuk diciptakan paket wisata. Misalnya mangrove-nya. Mangrove Sungai Pepah, mangrove di Madong, mangrove di Sungai Timun, itu semua potensinya besar-besar. Lebih cantik dari tempat lain. Baru bicara mangrove. Ya. Belum lagi perpaduan antara misalnya Sungai Ular atau Sungai Pepah itu adalah jalur mangrove-nya plus di ujung ada bonus misalnya kan. Di bonus ada dermaga tua, dermaga lama, abad 18 awal, 17 akhir malah ada catatannya belum sempurna. Jejaknya masih ada sekarang. Itu ke kelenteng Gerbang Neraka. Iya. Kalau pernah lihat di Facebook saya itu kan, itu luar biasa menarik. Bahkan tanpa sepengetahuan kita banyak orang luar datang spesial ke kelenteng itu. Karena memang kita belum lagi Senggarang, belum lagi sekarang Tanjung Siambang, Tanjung Stumu. Tanjung Stumu itu sunsetnya menurut saya paling cantik se Asia Tenggara. Tapi kenapa kalah seksi dengan produk-produk yang dikemas di Pulau Penyengat? Ya memang pada saat kita bicara minat khusus wisata, minat khusus terkait kesejarahan dan heritage memang sana menang. Tapi kan kita bicara bahwa pariwisata itu complementary, harus saling melengkapi. Kalau outputnya adalah length of stay dengan spend of money, maka kita harus bisa memaksa wisatawan menikmati sudut-sudut yang lain. Itu harus di-create sedemikian rupa. Jadi sekarang di Kepri ini length of stay kita di angka 2,07 kalau tak salah. Jadi rata-rata wisatawan mancanegara itu 2 malam. Itu belum cukup mendorong. Bahkan untuk sekelas Lagoy saja pun length of stay-nya belum tinggi, sehingga kita tahu bahwa ada weekend dan ada weekday kan di sana kan. Dengan jejak keseksian sejarah Tanjung Pinang, menurut Pak Surjadi, minimum berapa malam sih untuk kategori puas saja? Saya pikir gini, maka kita harus mengembangkan wisata yang saling melengkapi. Saya dengan Pak Wan Rudi, Kadis Pariwisata Bintan, sangat terbuka sekali diskusi ya, karena kami beliau alma maternya sama, SMA-nya sama gitu kan, walaupun senior gitu kan. Kemudian sebelum di Dinas Pariwisata kami sama-sama di Bapeda, sama cara berpikirnya. Jadi saling melengkapi itu. Kami sudah berulang kali diskusi dengan teman-teman di BRC bahwa kita akan dorong MOU, bahwa saya tahu bahwa sekarang ini cara kita melirik market share pariwisata itu harus kita set up ulang setelah era COVID ya. Kita tidak tahu karena COVID atau karena COVID ya. Ini kita harus bahwa COVID ini harus merubah strategi, tidak saja sektor pariwisata, tapi semua kalau mau bertahan harus berubah. Artinya ketika cerdas menyikapi COVID, ini adalah peluang. Tanjung Pinang punya peluang besar untuk lebih dulu bangkit dibanding sektor pariwisata lain, kawasan lain ya, daerah tetangga kita ya. Gitu. Pertama, sekarang dengan orientasi kita wisman mancanegara, kita tidak tahu pulihnya kapan, gitu kan? Mungkin 2021, tetapi kita juga harus ekstra hati-hati karena memang negara-negara supplier wisman ini masih sangat tanda kutip agak takut sama Indonesia, terus terang aja takut sama Indonesia. Cara menangani kita COVID ini menurut mereka belum meyakinkan, karena wisata ini pariwisata itu bisnis trust, bisnis kepercayaan. Trust itu bukan hanya sekedar omongan kita, datanglah tak apa aman nih, tapi servisnya juga harus. Tetapi trust itu datang dari dua belah pihak. Kita membuat orang percaya dan orang percaya dengan kita. Itu prinsip pariwisata. Karena sering saya bilang pariwisata itu lebih sensitif daripada tes pack kehamilan. Lucu ya, orang ketawa kalau saya sebut ini, tapi betul. Tes pack kehamilan itu kan sensitif kan?
Tetapi kadang-kadang kehamilan 1 minggu 2 minggu belum terdeteksi. Betul. Satu garis kan. Kalau pariwisata boro-boro udah positif, masih isu aja bisa hancur kita dibuatnya. Ya kan gitu. Baru isu aja, belum tentu betul, tapi pada saat itu sudah menjadi cara orang mendapatkan informasi soal pariwisata kita, bisa rusak kita pariwisata. Artinya begini, untuk mengembangkan sektor pariwisata ya mungkin untuk selaku kepala dinas sendiri tidak mampu. Betul. Artinya harus disokong dari berbagai pihak. Pariwisata itu multi stakeholder. Oke, nah itu kunci. terlepas dari anggaran, kita tidak bicara masalah angka berapa yang diperlukan. Tantangan terbesar untuk meng-create pariwisata, katakanlah tidak paripurna, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan sehingga long stay itu length of stay-nya bisa naik dan lain-lain. Jumlah wisatawan besar. Apa tantangannya selama ini? Tantangannya begini. Pariwisata itu 3 elemen penting yang harus di-create. Something to see, something to do, something to buy. Jadi 3 elemen ini akan saling melengkapi. Apa yang mau dilihat, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dibeli. Wisata itu prinsipnya seperti itu. Yang kedua yang harus kita sama-sama paham, bahwa pariwisata itu multi stakeholder. Tangan pariwisata itu terlalu kecil untuk menjangkau semua hal yang berkaitan sama kepariwisataan. Maka waktu almarhum Ayah Sahrul menuangkan dalam RPJMD 2018-2023, saya sangat berbangga hati. Pemahaman beliau soal bagaimana beliau berani memilih pariwisata sebagai sektor unggulan untuk menggerakkan ekonomi kota. Mungkin bisa disampaikan apa isi dari RPJMD secara umum sih. Jadi satu-satunya mungkin dinas yang secara implisit dan eksplisit menanggung misi kepala daerah. Misi kepala daerah kita kan cuma 5. 2 ada di dinas kami. Kebudayaan 1, pariwisata 1. Saklek lagi bicaranya seperti amanah tuh langsung dikasihkan. Bayangkan 2/5 misi kepala daerah ada di pundak dinas kebudayaan pariwisata kalau berbicara OPD. Meskipun itu nanti akan terelaborate dengan seluruh stakeholder ya. Kebudayaan tuh stakeholdernya banyak. Pariwisata demikian juga. Nah, tadi kalau kita bicara yang kedua multi stakeholder tadi, maka pariwisata dinas itu hanya mungkin berperan sampai 25-30%. Karena kita tahu dalam reinventing government yang sering dulu kita kan dulu tahun 90-an orang kita sering reinventing government. Salah satu reinventing government itu menyatakan bahwa pemerintah yang bagus itu adalah steering government, not a rowing government. Betul. Adalah pemerintah yang steering, bukan mendayung. Tetapi dalam keadaan tertentu terkadang kita juga harus mendayung. Mobil aja bisa mogok ya Pak. Mau tidak mau kita harus ikut mendayung ke pariwisataan ini. Nah, yang jadi kunci pariwisata itu sebetulnya adalah selain akomodasi itu Tanjung Pinang sekarang sudah memadai lah. Sudah bintang aja kita sudah ada 4-5 hotel berbintang ya, bintang 3, bintang 4 ya. Saya pikir yang penting ada bintang gitu Pak ya. Jangan bintang 7 sudah lah. Pusing kepala. Kemudian akomodasi sudah oke. Terus kemudian kekuatan pariwisata lain adalah karena kita bersepakat kita mendorong namanya community based tourism. Wisata berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Maka yang harus kita dorong sebetulnya bergeraknya adalah karena inti pariwisata itu kalau masa lalu adalah paket dan event. Paket dan event. Paket wisata itu harus di-create sebanyak mungkin. Jadi orang harus punya banyak pilihan untuk menikmati pariwisata di kota kita. Dan tugas meng-create paket itu semua boleh. Event demikian juga. Maka waktu almarhum itu bilang saya kalau kita meniru yang bagus juga boleh ya, mencontoh yang baik boleh. Karena dalam salah satu konsep perencanaan itu ada juga namanya istilah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, gitu. Banyuwangi itu bisa dicontoh. Jadi bagaimana Pak Abdullah Azwar Anas sebagai kepala daerah mampu tanda kutip memaksa seluruh OPD-nya adalah OPD pariwisata. Kalau kita sudah bersepakat pariwisata sebagai penggerak ekonomi kawasan, maka seluruh OPD berpikirnya harus ke sana. Event itu tidak hanya harus diciptakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata misalnya, tapi semua dinas berkewajiban, mereka diwajibkan buat event. Jadi misalnya Dinas Pemuda Olahraganya, ya, ada lari ke puncak Gunung Ijen, kita juga bisa. Event yang berhubungan dengan pariwisata. Jadi yang membuat event jangan melulu di Dinas Pariwisata. Masyarakat juga bisa buat event,
kemudian komunitas buat event, OPD lain juga bisa buat event. Dengan kata lain, kemajuan pariwisata bukan hanya menjadi yang dibebankan di pundak dinas pariwisata saja, tapi di pundak semua. Ya, tapi tetap dirijennya kepariwisataan harus di kita. Gitu. Okay. Nah, kami juga udah siap membantu kawan-kawan. Tapi inilah kendala COVID ya. Kami beberapa sudah kita koordinasikan dengan Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pertanian misalnya. Okay. Jangan salah. Kadang-kadang kita berpikir pariwisata itu terlalu rumit ya. Seolah-olah pariwisata itu harus hal yang besar, hal yang mewah, hal yang wah. Okay. Padahal banyak wisatawan yang ingin menikmati kesederhanaan, menikmati alaminya, menikmati naturalnya. Gitu ya. Contoh misalnya, orang Singapura, anak-anak Singapura itu melihat ayam hidup aja heran. Iya kan? Kapan dia bisa lihat ayam hidup di Singapura? Oh, iya. Boleh tak orang pelihara ayam? Iya, iya. Rata-rata sudah menjadi bentuk KFC ya. Iya, dia tengok dalam bentuk omelet, telur tuh, dalam bentuk telur rebus, telur mata sapi, kan gitu kan? Atau daging pun dalam bentuk chicken chop, misalnya kan makanan sana. Betul, saya pernah menyaksikan betul-betul. Mami, it's chicken. Dia heran ya ayam. Udah ini ngapa pula heran dengan ayam? Kita dah usai. Orang luar negeri itu ternyata kampung juga ternyata. Tengok pohon pisangnya heran. Dia tahu dalam bentuk buah, tapi tidak tahu. Nah, hal-hal sepele seperti itu bisa di-create. Misalnya Dinas Pertanian. Kami kemarin sudah berancang-ancang, sudah mendiskusikan dengan Pak Hadi, kebetulan beliau guru saya, dan Kepala Dinas Pertanian kita juga. Bagaimana kita ada namanya kelompok tani sadar wisata. Kayaknya di Indonesia belum ada. Okay. Jadi pertanian kita, urban farming kita itu bisa di-create menjadi paket wisata. Artinya semua hal kalau mau dikemas ke pariwisata bisa gitu? Betul. Okay. Budak-budak di kawasan Kampung Bugis, Senggarang yang sering main balap-balap tarik-tarik pelepah kelapa di atas lumpur itu bisa di-create. Sederhana. Banyak hal yang sederhana. Bahkan dalam pariwisata itu tanda kutip juga boleh borak. Oke. Lantas bagaimana cara menjualnya kalau sudah mampu meng-create? Nah, ini dia. Kita bicara sell sekarang. Makanya pada saat kita berbicara meng-create paket sudah jadi, kita harus punya pilihan alternatif. Event pun gitu. Dalam 1 bulan itu jangan sampai orang datang tak ada yang ditengok. Okay. Itu prinsip gitu seperti itu. Jadi misalnya ada beberapa daerah yang bisa meng-create event 1 tahun itu 120 atau 130 event. Berarti kalau 120 rata-rata 10 event setiap bulan. Berarti per minggu dia ada kan? Oh iya. Rata-rata ada ini. Nah, ini juga jadi kunci untuk pariwisata. Kemudian paket. Nah, menjual paket itu sebetulnya bahwa pada saat ini sudah ada antara supply and demand. Supply-nya kita ready, demand itu dia otomatis pada saat marketing kita sudah, sekarang kan marketing era online lah ya, itu tidak lagi bertumbuh pada harus pameran, buka stand, habis-habiskan sekali klik langsung bisa sampai kemana-mana. Bang Yon kan YouTuber, siap, kan paham lah yang seperti itu. Kita sekarang udah zamannya pernah kejadian apa dia yang hanya sekali viral aja habis itu penuh. Wah, kan itu. Hanya viral penuh, sekali viral penuh. Nah, bagaimana kita bisa merangkul semua influencer yang peduli sama kepulauan Riau dan Gunung Khusus. Itu menjadi target kami. Artinya kemasan sederhana pasarnya ada. Betul. Kadang-kadang sesuatu hal yang remeh-temeh pun bisa menjadi sebuah paket wisata yang menarik kalau memang kemasannya bagus, kemudian marketingnya juga oke. Nah, kita kembali sedikit ke belakang. Ketika kita bicara kemasan sederhana pun bisa di-create menjadi sebuah produk wisata, paket wisata. Lantas, bagaimana pertanggungjawaban atas kelalaian dalam tanda kutip tergerusnya objek-objek sejarah yang ada di Tanjung Pinang, seperti bangunan yang menyisakan cerita yang tidak sedikit di dalamnya dan kini sudah berubah bentuk, dan jejak-jejak sejarah yang hanya tinggal tapak, bahkan hanya tinggal... Saya dengarnya sambil garuk kepala nih. Nah, sambil garuk-garuk kepala, biarlah dijawab setelah tayangan yang satu ini. Tetap di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat, nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak